Dalam ayat ini kita akan dapatkan dua hal penting bagaimana hidup dalam perjanjian berkat. Biasanya kalau ada orang yang membuat sebuah perjanjian, berarti ada pihak pertama, ada pihak kedua. Itu biasanya yang umum dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian apapun. Nah, pihak pertama itu adalah dari umat Tuhan. Itu yang dicatat ayat yang pertama bagian A. Dari pihak pertama adalah umat Tuhan. Apa yang akan dikerjakan oleh umat Tuhan sebagai pihak pertama untuk mengikat sebuah perjanjian ini, sehingga nanti apa yang akan didapatkan oleh umat Tuhan ketika dia sudah terikat di dalamnya, di dalam perjanjian berkat. Dikatakan firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Yang pertama yang dikerjakan oleh pihak pertama, umat Tuhan itu baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Jadi jangan main-main ketika mendengarkan firman. Jangan bermain-main ketika mendengarkan suara Tuhan. Terlalu banyak orang di zaman canggih ini saat mendengar firman, tadinya memang dia buka Alkitab dari HP, tapi akhirnya main Facebook, main WA, dan sebagainya, lihat-lihat gambar. Akhirnya firman yang didengar itu hanya berlalu begitu saja. Oleh karena itu ketika mendengarkan suara Tuhan, baik-baik dengarkan. Itu pihak pertama yang harus dikerjakan. Dia harus baik-baik mendengar firman. Ketika khotbah disampaikan, orang yang mendengarnya, audiensnya itu, umat itu harus baik-baik dengar. Supaya nanti tidak salah ketika melakukannya. Ketika sebuah perintah diberi, perintah itu harus jelas. Jangan seperti membangun menara Babel di Kejadian pasal 11. Ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka membangun menara. Mereka berkata, kita akan menyamai Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Pada waktu itu bahasa mereka dikacaukan. Sehingga tidak lagi bisa baik-baik mendengar satu sama lain. Karena ketika disuruh mungkin ambil martil, dia kasih gergaji. Ketika disuruh kasih gergaji, dia kasih paku. Dan sebagainya. Sudah kacau. Karena memang mereka tidak baik-baik untuk mendengar suara Tuhan. Mereka ingin menantang Tuhan. Jadi ketika kita tidak baik-baik mendengar suara Tuhan, kita bermain-main, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Karena kita tidak dengar-dengaran kepada firman. Jadi pihak pertama, umat Tuhan itu harus baik-baik mendengar suara Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu pihak pertama. Pihak pertama itu juga setelah dia baik-baik mendengar suara Tuhan, dia dikatakan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya. Yang kedua yang akan dikerjakan oleh pihak pertama yaitu umat Allah. Dalam perjanjian ini, perjanjian berkat Allah ini, mereka itu harus melakukan dengan setia segala perintahnya. Kalau sudah dia dengar dengan jelas, dia mengerti, maka dia akan mudah mengerjakan apa yang dia dengar. Haleluya. Tapi kalau ketika dia bermain-main pada waktu perintah disampaikan, pada waktu khotbah diberitakan, besar kemungkinan untuk melakukan itu dia akan sulit. Karena dia tidak akan mengerti apa yang dikerjakannya. Itu akan sangat kacau balau. Coba kita bandingkan ayat Amsal 16 ayat 20.
Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Saya ulangi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi siapa yang mau mendengar suara Tuhan, siapa yang mau mendengar firman dengan baik, dia akan mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau bicara kebaikan itu luas sekali. Tentu kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Karena dia selalu mendengar baik-baik tentang firman. Dan setelah dia baik-baik mendengarkan suara Tuhan tadi, dari pihak pertama itu dia melakukan dengan setia segala perintahnya. Pemazmur pasal 1 ayat pertama dibuka mazmurnya. Mazmur pasal 1 ayat pertama berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang yang melakukan firman Allah itu berbahagialah dia. Siapa orang yang berbahagia? Mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bahwa orang fasik itu selalu hanya bisa mengasih perintah tapi tidak mengerjakan. Hanya bisa mengajar tapi tidak praktekkan. Jadi nasihat-nasihat itu seringkali menjerumuskan. Ya, bukan untuk ditiru dari kehidupannya. Jadi orang yang tidak mau mendengar nasihat orang fasik dikatakan berbahagialah dia. Tapi sebaliknya dengarkanlah firman nasihat Tuhan. Lakukanlah nasihat itu dengan setia. Kalau sudah bicara dengan setia, berarti tidak ada alasan kita hari ini dilakukan, besok tidak. 2 hari lagi dilakukan, besoknya tidak. Itu tidak setia. Ketika firman itu bagi kita enak, kita lakukan. Ketika kurang enak, sama si anunya cocok firman itu, bukan sama aku itu. Oh, kamu bukan orang setia. Suka atau tidak suka, kita harus setia melakukan firman. Haleluya. Kita harus lakukan itu. Kadang gak cocok di hati kita. Keras sekali ini. Bagianku ini sama si anunya ini. Yang ini baru sama aku. Berkat. Itu baru sama aku. Kalau yang ini, ini payah ini. Sama si anu cocok ini. Tidak bisa. Kita harus setia. Itu yang dikatakan firman Allah. Bahwa dengan kita setia melakukan, berbahagialah kita. Dan yang kedua dikatakan, siapa orang yang berbahagia di sini yang melakukan firman ini, yang tidak berjalan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak ikut-ikutan dengan orang melakukan dosa. Yang tidak mau hanyut dengan kehidupan orang berdosa. Makanya Alkitab bilang, jaga pergaulan. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Lihat komunitasmu. Siapa kawanmu? Di mana kamu berkumpul? Kalau kamu sudah tahu di situ orang-orang berdosa, jangan kamu pergi ke situ. Cepat atau lambat kamu akan terkontaminasi dengan sifatnya, kebiasaan-kebiasaan mereka. Cepat atau lambat kamu akan sama seperti dia. Karena itulah komunitasnya. Itulah kumpulannya. Tapi kalau kita berkumpul di rumah Tuhan, ini komunitas yang baik. Yang memuliakan Tuhan. Waktu kita seperti ini mungkin 1 jam, 1,5 jam. Kita pergunakan waktu ini komunitas yang baik. Kita di sini ikut beribadah. Maka kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Jangan berdiri di tengah orang berdosa. Kamu sudah tahu dia kumpulan orang berdosa, kamu masih datang ke situ. Ya kamu kena. Siapa lagi yang berbahagia kata firman ini yang menjadi pelaku firman yang setia. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan pergi kamu ngerumpi ngata-ngatai keburukan-keburukan orang. Pergi ke rumah orang untuk membicarakan keburukan orang lain.
mengomong-ngomongkan yang tidak baik. Kamu itu pencemooh, itu salah, itu dosa. Kamu bukan pelaku firman. Tetapi yang menjadi pelaku firman itu, dia selalu memberitakan yang baik. Kalaupun kamu pergi ke rumah orang, ceritakanlah hal-hal yang baik. Haleluya. Kamu bersaksi kepada dia tentang Tuhan. Tidak salah kamu pergi di kumpulan-kumpulan untuk bercakap-cakap, tapi cakapkanlah yang baik. Cakapkanlah hal-hal yang positif. Cakapkanlah hal-hal yang membangun, yang memberi semangat. Kamu tidak salah pergi ke rumah tetangga, tapi ceritakanlah tentang Tuhan. Jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan buruk-burukan si anu. Jangan cerita-ceritakan dosa si anu. Kamu salah. Berarti kamu bukan pelaku firman. Jadi pihak pertama tadi, selain dia baik-baik mendengar suara Tuhan, dia juga melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi bukan separuh, ya, bukan 3/4, tetapi segala perintahnya. Maka dari pihak kedua, pihak dari Tuhan. Pihak dari Tuhan ini banyak sekali poinnya. Tapi tidak cukup hari ini untuk membahas itu. Di bagian B ayat pertama tadi berkata, ini mulai dari pihak Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika kita sudah menjadi orang yang mau mendengar dan melakukan firman, maka dikatakan firman ini tadi, saya baca lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, ini dari pihak kedua, Tuhan kita dari pihak kedua, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu dari pihak yang kedua, dari pihak Tuhan akan mengangkat kita, mengangkat hidup kita, membuat hidup kita lebih tinggi, membuat hidup kita lebih hebat, mengangkat umat itu di atas segala bangsa. Itu dari pihak kedua, dari pihak Tuhan. Coba kita lihat ayat 13 di pasal yang sama ini. Bagian A. Ini bagian dari pihak Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 13 bagian A. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ini dari pihak kedua. Ketika kita sudah baik-baik mendengar suara Tuhan, kita setia melakukannya, Tuhan mengangkat kita. Yang mengerti katakan amin. Mengangkat kita, bukan tubuh kita ini diangkat tinggi-tinggi, ya, tapi mengangkat seluruh kehidupan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, bisnis kita, semua diangkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Gak usah ajari Tuhan. Haleluya. Pekerjaanku kan begini ya. Jangan ajari dia. Dia bisa mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Gak usah ajari Tuhan. Siapa yang bisa menasehati dia? Tidak perlu. Kita yang perlu banyak penasehat. Tuhan tidak perlu nasihati, gak perlu diajari. Bagaimana mungkin aku bisa terangkat kalau pekerjaanku? Jangan ajari Tuhan. Dia bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting dari pihak kita sebagai pihak pertama, kita dengarkan perintahnya. Kita dengarkan suaranya baik-baik, kita kerjakan dengan setia perintahnya, maka dari pihak Tuhan akan mengangkat kita. Mengangkat hidup kita. Bahkan banyak sekali dari pihak kedua ini yang akan diterima oleh pihak pertama. Kalau kita baca bukan hanya sampai ayat 6 ini, sampai ayat yang ke-14. Bagaimana firman itu nanti baca di rumah ya. Di ayat 2 sampai ayat 6 itu aja sudah luar biasa. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu,
yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Luar biasa sekali ini. Dari pihak pertama hanya dua yang diminta Tuhan: mendengar suaranya dengan baik-baik, melakukan dengan setia. Dari pihaknya Tuhan banyak kali ya dikasih sama kita. Haleluya. Banyak kali dikasihnya. Itulah Tuhan yang luar biasa itu. Untuk bisa mendapatkan ini semua, harus ikut masuk dalam terikat perjanjian itu. Perjanjian berkat Allah. Perjanjian berkat Allah yang terikat satu sama lain. Kita sebagai umat dan Tuhan yang sebagai dari pihak kedua. Di dalamnya kita sudah ada perjanjian, maka semua yang dikatakan dalam pasal 28 ulangan ini akan menjadi milik kita. Yang mengerti katakan amin. Hanya persoalannya yang dua itu pun gagal seringkali kita melakukannya. Ya. Yang dua itu aja sulit. Padahal dari pihak Tuhan sebagai pihak kedua sudah ilean. Semua dikasih. Tidak ada yang tidak dikasih. Makanya bersyukurlah kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jangan malas beribadah. Jangan malas dengar khotbah. Jangan malas dengar firman. Jangan malas melakukan perintah itu. Ada banyak sekali berkat Tuhan. Ya, ada banyak sekali janji-janji Tuhan di sini yang akan menjadi milik kita.